Selamat siang, perkenalkan saya Iksanuddin, saya dari wartawan SIG News. Kami di sini sedang berada di Untirta Pakupatan. Kami akan melakukan wawancara dengan salah satu seorang mahasiswa mengenai manajemen waktu antara organisasi dan akademis. Selamat sore Kak, boleh untuk memperkenalkan diri dulu? Ya, selamat sore Gin. Perkenalkan saya Nur Haidin dari Prodi Ilmu Pemerintahan angkatan 2020. Nah, langsung ke pertanyaannya aja ya. Saat ini Kak Haidin mengikuti berapa organisasi ya, dan apa aja itu? Selama kuliah, Ya. selama kuliah ini. Dari semester 2 ya, saya mulai mengikuti organisasi itu dari semester 2. Yang pertama saya mengikuti Ikatan Mahasiswa Bidik Misi, IKADIKSI. Terus saya mengikuti Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, HIMAIP, BEM FISIP, BEM Fakultas, BEM KBM, BEM Univ, Universitas. Terus di ranah primordialnya kedaerahan saya mengikuti Keluarga Mahasiswa Cibaliung, Kumaung, karena saya orang Cibaliung kan, orang Pandeglang. Terus saya juga mengikuti SRE. SRE itu organisasi yang bergerak di perubahan iklim dan energi baru terbarukan. Terus saya mengikuti Satgas PPKS Untirta. Satgas PPKS itu pencegahan dan perantaraan seksual. Jadi di Untirta ini ada wadah untuk teman-teman Untirta menyalurkan ataupun ketika ada kasus kekerasan seksual silakan dilaporkan ke Satgas PPKS. Terus saya juga mengikuti pergerakan mahasiswa Islam Indonesia PMII di ranah eksternalnya, dan saya sudah dari tingkat fakultas ke sekarang ke tingkat komisariat mengikuti di PMI. Itu mungkin organisasi yang saya ikuti ya, sedikit berarti. Lalu ada nggak sih strategi khusus untuk mengatur jadwal Kak Haidin nih dalam mengerjakan tugas akademik dan keterlibatan kakak di organisasi, apalagi ketika jadwal padat dan bentrok? Tentu itu menjadi hal yang paling diutamakan sih kalau saya, antara menyimbangkan bagaimana kita mengikuti organisasi dan menyesuaikan dengan jadwal perkuliahan, terutama hari-hari biasa yang memang sering bentrok banget ketika ada acara-acara organisasi dan juga kita harus mengikuti perkuliahan. Dan kalau yang sudah saya lakukan adalah bagaimana saya bisa menyesuaikan antara keduanya. Jadi organisasi tetap saya ikuti, tetap berjalan, pun kuliah tetap diselesaikan. Ini yang menjadi patokannya adalah bagaimana kita keterlibatan di dua konsen ini. Kayak misalkan dalam agenda kegiatan organisasi kita bekerja lebih atau bekerja hanya sekedar ringan, sehingga kita nanti kalau misalkan dianggap itu nggak terlalu ribet banget dan nggak terlalu sibuk, otomatis saya akan mengutamakan jadwal kuliah untuk saya bisa menyelesaikan perkuliahan, agar nanti ketika nanti kuliah selesai baru saya konsen kembali ke kegiatan organisasi, sehingga keduanya itu tetap saya jalankan dengan konteks yang memang ada rendah tinggi rendahnya kita terlibat dalam suatu wadah yang kita lakukan di dua bidang itu. Bagaimana Kak Haidin dapat memastikan kalau kakak ini tetap fokus dan efisien dalam menyelesaikan tugas-tugas, terutama saat kakak memiliki tanggung jawab di berbagai bidang? Sejauh selama saya mengikuti organisasi, memang organisasi itu menjadi salah satu wadah yang memang menyibukkan saya, terutama dalam kegiatan sehari-hari, sehingga itu membuat jadwal saya lebih padat ya, di mana saya harus mengikuti perkuliahan, harus menyelesaikan tugas-tugas, ditambah saya harus ada dan berkontribusi lebih dalam organisasi, sehingga itu menjadikan aktivitas saya menjadi padat. Namun cara untuk saya bisa konsisten dalam perkuliahan adalah saya bisa menyesuaikan waktu, menyesuaikan di mana saya harus menyelesaikan lebih awal. Misalkan tugas-tugas kuliah yang sudah ada itu harus saya selesaikan lebih dahulu, harus saya genjot lah istilahnya untuk diselesaikan secara secepat mungkin, agar kemudian ketika ada kegiatan-kegiatan organisasi saya bisa mengikuti dan berkontribusi lebih di organisasi itu. Cuman tidak jarang juga ketika saya ada di kegiatan organisasi, saya juga sering mengerjakan tugas-tugas perkuliahan itu di tengah-tengah kegiatan ataupun di
selang waktu-waktu acara kegiatan itu sering banget saya membuat atau mengerjakan tugas walaupun sedikit-sedikit ya mengerjakannya, cuman itu membantu banget ketika nanti kita mengerjakan secara keseluruhan secara utuh, tinggal digabungkan beberapa yang menjadi tugas-tugas yang sudah dikerjakan di ketika kegiatan organisasi. Apakah Kak Hedin punya kebiasaan spesifik seperti mengatur batas waktu tertentu yang membantu Kakak menjaga keseimbangan antara akademik dan keterlibatan organisasi? Itu kembali lagi ke konsistensi kita ya dalam menjalankan dan membagi waktu itu. Artinya selama saya mengikuti organisasi pun, di semua organisasi pun saya berusaha untuk tidak hanya sekedar ibaratnya kalau sekarang kita kenal numpang nama atau kita hanya ikut-ikutan, enggak. Jadi saya tetap memberikan kontribusi lebih ke organisasi. Saya juga punya tanggung jawab lebih ke tanggung jawab saya selaku mahasiswa gitu untuk mengikuti perkuliahan, menyelesaikan tugas-tugas, sehingga saya harus membagi waktu, mengefisiensi waktu, sehingga itu menjadi apa ya, ibaratnya konsekuensi kita. Entah itu kita harus mengorbankan waktu istirahat kita, mengorbankan waktu main-main kita, yaitu dikonsepkan kepada dua hal itu, kuliah sama kegiatan organisasi, sehingga kemudian kita berpikir bahwasanya waktu yang sia-sia itu tidak bisa saya biarkan gitu aja. Intinya di waktu-waktu kosong saya selalu mengerjakan tugas-tugas tadi yang saya sudah sampaikan. Ketika ada kegiatan di organisasi, saya selalu mengerjakan dikit-dikit itu tugas-tugas yang sudah ada, baca-baca jurnal dikit-dikit, ataupun kayak bentuknya itu kayak diary gitu ya, kayak bikin diary tuh kalau mas saya SMA tuh kayak ya, tiap hari kita bikin note kita setelah membaca jurnal kita bikin note dikit-dikit, sehingga nanti ketika acara selesai dan kita kembali ke rumah atau ke kosan, kita bisa menyelesaikan itu dan menggabungkan note-note itu menjadi suatu tugas yang utuh, sehingga itu bisa apa ya, menyeimbangkan antara kegiatan organisasi dan juga kegiatan kuliah, itu yang kita seimbangkan. Bagaimana Kakak mengatasi situasi di mana Kakak merasa terlalu terbebani dengan tugas-tugas organisasi dan akademik? Apakah Kakak ini punya strategi untuk mengatasi masa stres? Itu tuh sih sebenarnya kita gimana kita bisa menyikapi ya antara dua tugas itu. Karena kan konsen kita selaku mahasiswa adalah bagaimana kita bisa melaksanakan segala macam bentuk instruksi yang ada di kampus, salah satunya adalah tugas, dan bagaimana kita bisa menjalankan untuk pengembangan diri kita, salah satunya adalah di organisasi. Tentu dua ranah ini menjadi salah satu pengembangan yang sangat baik untuk kita jalankan. Di organisasi tentu banyak hal yang kita dapatkan, pun di perkuliahan banyak hal yang akan kita dapatkan juga, dan keduanya ini bisa mengasah kemampuan kita untuk mengembangkan kreativitas dan lain sebagainya. Sehingga waktu yang saya keluarkan untuk dua hal ini itu banyak sekali pengorbanan yang dilakukan. Salah satunya adalah konsistensi ini yang kemudian dibangun, sehingga itu bisa saya implementasikan di kegiatan-kegiatan sehari-hari dan bertanggung jawab lebih antara keduanya itu, sehingga apa ya, jadi menyikapinya happy aja antara tugas kuliah kita kerjakan, oke, happy gitu, tidak terlalu apa namanya, saya tuh tidak apa ya, ibaratnya itu tidak terlalu apatis ke apa namanya, harus cepat nih menyelesaikan tugas, harus cepat nih menyelesaikan tugas, ambisius lah, enggak, saya tuh tidak terlalu ambisius gitu untuk mendapatkan ataupun menyelesaikan tugas, tapi secara happy, santai, slow, sehingga yang penting tidak melewati deadline lah ya, sehingga ketika kita pembawaannya santai, slow, teliti, tentu itu akan menjadikan tugas-tugas sebagai pendahulu organisasi di tugas perkuliahan itu bakal lebih sempurna, karena kita kembali lagi ke ketelitian kita dalam membuat atau menyelesaikan tugas-tugas itu, sehingga bawa happy aja sebenarnya. Lalu apakah Kakak pernah mengalami situasi di mana manajemen waktu yang buruk memengaruhi hasil akademik atau keterlibatan organisasi Kakak? Tentu itu dua catatan yang saya garis bawahi seperti di masa ketika kuliah dan juga ketika mengikuti organisasi, karena kadang-kala kita ada di mana di waktu yang kayak lesu gitu kan, malas dan sebagainya,
ya sehingga terbengkalai lah tugas-tugas yang harusnya kita kerjakan lebih awal, kegiatan-kegiatan organisasi yang harusnya kita terlibat di situ, sehingga keduanya itu terabaikan. Cuman kembali lagi itu kadang kala ya selalu ada aja waktu-waktu yang seperti itu. Cuman eh, kita kembali lagi ke konsisten kita dalam menjalankan kontribusi di dua-dua ruang ini. Ada waktu itu sehingga itu berdampak kepada akademik saya juga, karena kelalaian saya dalam menyelesaikan tugas waktu itu, karena lupa bahwa deadline hari ini misalkan, itu menjadi salah satu akibat juga. Ketika lalai, kayak misalkan saya sudah menyelesaikan di tugas pertengahan tugas dan sebagainya, kadang lupa dan sebagainya, itu menjadi salah satu kelalaian karena malas dan sebagainya, sehingga ada aja yang berdampak buruk kepada nilai akademik dan juga berdampak buruk ke organisasi. Karena saya mengikuti organisasi terhitung agak padat juga ya di beberapa organisasi, karena di semua organisasi saya terlibat dan berkontribusi penuh. Ibaratnya kadang di organisasi A, organisasi B, organisasi C itu selalu ada aja kayak agenda yang bentrok gitu, agenda yang berbarengan, sehingga saya harus menyesuaikan. Kadang ada yang saya tinggalkan, kadang ada yang saya kesampingkan dulu, sehingga itu pun menjadi salah satu catatan khusus saya untuk gimana bisa menyesuaikan, menyeimbangkan organisasi ini dalam setiap bentuk kegiatan saya sehari-hari. Cuman kembali lagi ya, namanya manusia selalu ada aja di masa kita ada momennya males, ada momennya capek dan sebagainya, itu berdampak ke keduanya gitu. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir nih, ada nggak sih saran untuk Bang Haidin nih, bagaimana saran untuk mahasiswa baru yang ingin masuk ke dalam ranah organisasi? Untuk mahasiswa baru gimana ya, kayak kita tuh punya, masuk kuliah tuh punya ranah dan tujuan khusus yang perlu kita wujudkan, artinya bisa mencapai tujuan dan keinginan kita pada nanti setelah kita lulus dari kuliah. Organisasi itu tempat di mana kita bisa mengembangkan kreativitas kita, kemampuan kita, keahlian kita, membangun jiwa kepemimpinan kita, jiwa sosial kita, dan itu bisa mengembangkan diri kita untuk mendapatkan hal-hal yang memang kita tidak dapatkan di ruang kelas gitu kan. Kita tidak bisa mendapatkan di perkuliahan sehari-hari. Cuman tidak menutup kemungkinan bahwasanya konsistensi, belajar terus, pantang menyerah, malas pasti ada, cuman jangan kebangetan malasnya, dan jangan sampai kita terabaikan gitu. Karena kita biasanya gini, kita terlalu banyak ikut organisasi sehingga kita malas mengerjakan perkuliahan, ataupun kita terlalu fokus ambis dalam perkuliahan tetapi malas untuk ikut organisasi, sehingga potensi-potensi yang kita miliki itu tidak bisa dikembangkan, dan itu menjadi salah satu faktor yang memang harus kita perbaiki juga di dua hal itu. Sehingga untuk teman-teman yang mahasiswa baru khususnya, jangan takut-takut, jangan bimbang untuk bisa mengembangkan diri. Salah satunya adalah masuk organisasi, entah organisasi apapun itu. Di Untirta banyak banget organisasi itu, sehingga teman-teman bisa mengembangkan apa yang menjadi kualitas teman-teman, apa yang menjadi sumber daya yang teman-teman kuasai, sehingga itu bisa dikembangkan di ruang-ruang organisasi. Dan tentu banyak sekali di Untirta, tinggal dipilih-pilih aja sesuai dengan kemampuan teman-teman. Dan jangan lupa, catatan pentingnya adalah kita kuliah harus bagaimana menyelesaikan tugas perkuliahan ini sampai benar, dari awal sampai benar, sehingga ini menjadi tujuan awal kita kenapa kita harus kuliah, salah satunya untuk menyelesaikan perkuliahan ini, sehingga nanti kuliah kita beres, pengalaman, kemampuan, keahlian dan sebagainya kita dapatkan di organisasi, sehingga itu menjadi dua ranah yang sempurna ketika kita bisa mendapatkan di pengetahuan atau pengalaman di dua ranah itu, kayak gitu. Luar biasa sekali nih Kak Haidin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih ya Kak Haidin. Oke, kita sukses. Itulah tanggapan salah seorang mahasiswa Untirta bagaimana ia memanage waktu antara organisasi dan akademik. Organisasi bukanlah sebuah penghalang bagi mahasiswa untuk tumbuh dan berkembang selagi dapat manage waktu dengan baik. Saya Susilawati dari SIG News. Terima kasih.